tema kita hari ini koinonia adalah dua periode perang Islam melawan orang Yahudi. Kalau kita lihat ya, perang Islam terhadap orang Yahudi ini begitu nemen ya, karena saya kebencian yang tidak berdasar, termasuk Indonesia, Malaysia, dan kebencian-kebencian ya terhadap orang Yahudi ini yang tidak berdasar, antisemitik. Nah, kegiatan antisemitik oleh Islam ini didasari dari agama. Kalau kegiatan antisemitik dari Kristen bukan karena agama, bukan karena Alkitab, saudara, tapi karena apa? Dogma gereja, ya, dogma dari gereja. Pertama oleh gereja di zamannya Konstantin, yang kedua di zamannya Martin Luther. Nah, itu minggu depan ya, apa namanya? Minggu depan kita periode perang Islam melawan Kristen ya. Nanti akan ada dua periode juga ya, atau tiga ya, dua atau tiga periode. Tapi yang realnya sebetulnya cuma dua. Cuman kita mengikuti teori ya Islam. Sama dua periode perang Yahudi hari ini kita bicara ya. Karena ini kaitannya sekarang supaya Anda mengerti asal usulnya antikristus ini ya, supaya Anda nanti cermat begitu melihat tanda-tandanya, tanda-tanda dari perang ini ya, ngeri sekali. Dan langsung ya, dua periode perang Yahudi dengan Islam. Oke, bisa tolong tampilkan Wahyu 13, kita baca pelan-pelan Wahyu 13. Saudara, periode ini dimulai ya sebetulnya dari mulai lahirnya Islam, saudara ya. Ya, dua periode. Sebenarnya ada dua periode saja. Tapi kalau kita melihat narasinya Islam, maka jadi tiga periode. Tapi kita lihat ya periode yang pertama. Periode yang pertama adalah periode di Baghdad ya, saudara ya. Di Madinah ya maksudnya ya. Diawali ya, kan periode. Jadi kita tidak cerita tempat, tapi cerita tahun. Dari lahirnya Islam, ya, lahirnya Islam itu kan di Mekah dan di Madinah. Lalu ceritanya Muhammad ini diuber-uber sama ya, Muhammad ini minta suaka ya. Muhammad ini kan adalah buronan, DPO orang Quraisy. Sukunya sendiri ya, didepo sama sukunya sendiri. Karena apa, saudara? Penistaan agamanya orang Quraisy. Nah, si Muhammad ini lalu minta ya suaka, ya, political asylum. Kepada siapa, saudara? Kepada orang Yahudi dan Kristen di Medina. Ya. Nah, kemudian Muhammad dijadikan sebagai administrator kota ya, karena buat mereka ya udah yang penting ada yang ngurusin kota. Siapa yang ngurusin air, ngurusin buka pintu, tutup pintu, ngurusin oke administrator kota, ya arbitrator atau administrator kota. Nah, ya ini juga cukup aneh juga karena Muhammad katanya konon tidak bisa baca tulis. Jadi nah, cukup kontradiksi ya, saudara ya. Di satu pihak dia jadi administrator atau arbitrator, di satu pihak dia tidak bisa baca tulis. Lalu bagaimana dia bikin roster jaga gerbang, roster air, gimana cara bikinnya, saudara ya? Kalau dia nggak bisa nyatet, ya. Sedangkan di zaman itu orang Yahudi, orang Kristen tidak ada yang buta huruf. Tidak ada orang Kristen dan orang Yahudi buta huruf. Jadi kemungkinan Muhammad juga tahu, dan Muhammad sangat dekat dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi. Nah, kemudian singkat cerita setelah Muhammad ini menguasai kota, maka Muhammad mengkhianati. Nah, Muhammad itu intinya berkhianat. Nah, ini dia, Muhammad berkhianat. Kemudian dia melakukan saudara, perang terhadap orang Kristen dan orang Yahudi. Lalu orang Kristen dan orang Yahudi ini diusir dari Madinah. Ya, kecuali ya menjadi bersyahadat atau membayar sisa, saudara ya. Ya, itu ada ayatnya ya di dalam At-Taubah ya, di dalam surat At-Taubah itu ayat 1 sampai 20. Aku ini memang diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir
sampai mereka bersyahadat atau membayar jizyah, saudara ya. Orang Kristen dan orang Yahudi ini adalah orang yang memberikan kemakmuran bagi Arab Selatan, daerah Madinah itu ya, saudara ya. Itu adalah orang-orang yang memberikan kemakmuran. Lalu Muhammad datang ke sana, ya dirusak. Orang Kristen dan orang Yahudi ini diusir, ya kecuali mereka mau bersyahadat jadi Islam dan kemungkinannya kecil, atau bayar jizyah, kayak pajak yang mahal. Ya, tadinya Muhammad adalah minta perlindungan dari mereka, tapi sekarang Muhammad jadi perampok. Ya memang apa? Karena dasarnya dia adalah rampok. Ya memang adalah perampok. Ya. Nah kemudian saudara, nah kalau kita melihat, aku lihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertunduk 10, berkepala 7. Ya, ini adalah 7 khalifah, ya, bertanduk 10, berkepala 7 kan, kepalanya 7, tanduknya 10. Berarti ada tiga khalifah berasal dari yang 7 ini, saudara ya. Berasal dari yang 7 ini. Kita ingat bahwa khalifah ini berganti-ganti ya, dari mulai zaman Muhammad, ya. Muhammad punya 3 sahabat Rasyidun, namanya Rasyidun. Mulai dari Abu Bakar, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu termasuk Muhammad sendiri ya. Lalu kemudian nanti saudara kalau Anda melihat ada generasi-generasi yang lain, Mamluk, Seljuk dan segala macam itu ya. Nah, 7 uh, 7 kepala dengan 10 tanduk inilah intinya ini adalah kekhalifahan Islam, saudara ya. Itulah lahirnya Islam pertama kali yang kemudian juga dinubuatkan dalam Daniel 2 ayat 43. Coba Anda perhatikan. Islam itu lahirnya di Mekah, saudara ya. Tetapi Islam berjaya bukan di Mekah, di mana Islam berjayanya justru malah di Baghdad, saudara ya. Karena Mekah itu baru ada tahun 800, kota Mekah. Jadi itu hanya sebuah cerita bohong Islam lahir di Mekah. Islam itu adalah sebuah kisah yang berasal dari legenda, sama seperti kisah 1001 malam, Alibaba, ya, Sinbad si pelaut. Nah, kebetulan ini cerita-cerita itu melibatkannya orang-orang Helenis, Yunani, saudara. Sedangkan cerita Muhammad ini melibatkan orang Yahudi dengan orang Kristen. Makanya cerita tentang Muhammad ini ya lebih laku daripada Alibaba atau Sinbad atau si Abu Nawas dan lain sebagainya. Karena orang yang membaca bukan hanya orang Quraisy, tetapi yang membaca kisah ini juga orang Kristen dan orang Yahudi. Sehingga kisah ini menjadi populer. Ya. Nah, saudara, lihat ya. Kemudian terjadi perang di Madinah. Walaupun itu fiktif ya, nggak pernah terjadi. Kami itu peristiwanya adalah fiktif. Karena Muhammad itu, kisah Muhammad nggak pernah ada sebetulnya. Intinya ada pengusiran terhadap pengusiran terhadap orang Yahudi dengan orang Kristen. Itu nanti minggu depan kita bahas lagi. Menjadi masalah sekarang ini ya, bahwa di saat itu adalah Islam ya menempatkan dirinya sebagai musuhnya orang Yahudi dan musuhnya orang Kristen. Itu permasalahannya. Ya. Kemudian kalau Anda melihat sebenarnya dari zaman Muhammad, dari zaman lahirnya Islam sampai dengan zaman penaklukan Yerusalem ya, itu adalah sebuah periode di mana orang-orang Islam ini menganiaya orang Yahudi. Nah, kalau Anda lihat beberapa rabai berkata ada beberapa orang Islam mengklaim bahwa orang-orang Arab ini, orang-orang Yahudi ini aman di Maroko, oh aman mereka di tanah dunia Islam. Enggak, saudara ya. Sudah pernah kita sampaikan. Kalau Anda lihat ya, di dalam Mark Cohen ya, dulu sudah pernah saya sampaikan juga. Mark Cohen, ini ya. Islam and the Jewish myth counter myth history. Mark Cohen, you know, my brethren, that on account of our sin, God has cast us into the midst of these people,
the nation of Ismail. Maksudnya ini adalah orang-orang Islam, karena mereka mengklaim dirinya adalah keturunan Ismail, who persecute us severely, and who devises ways to harm us and to debase us. No nation has ever done more harm to Israel. None has been able to reduce us as they have. Artinya, bahkan genosida, pogrom apapun, kata si Mark Cohen ini ya, tidak sekeji orang-orang Islam ini yang diperbuat oleh mereka. Ini adalah periodik di mana dari zamannya Medina sampai dengan periode sebelum Israel menjadi sebuah negara. Itu adalah perang terhadap Islam dan orang-orang terhadap Yahudi, dan orang-orang Islam ini benar-benar menempatkan Yahudi itu sebagai warga kelas kesekian. Ya. Thus wrote Maimonides to the persecuted Jews of Yemen late in the 12th century. In recent years, the issue addressed by him has aroused a new and impatient interest. Indeed, a highly politicized debate in books, articles, and public forums on the question, how did the Jews fare under Islamic rule in the Middle Ages? Were they treated better than their brethren in Europe, or was their situation perhaps similar to, if not, as Maimonides suggests, worse than that of the persecuted Jews of Christendom? Ya. Jadi, apakah betul orang-orang Islam itu diperlakukan dengan orang-orang Yahudi diperlakukan dengan layak oleh orang Islam? Ternyata enggak, bahkan lebih buruk daripada orang-orang Islam di zamannya Kristen. Two radically divergent answers to these questions have been offered. One is the well-known thesis, or rather myth, of the Jewish Islamic interface utopia, a golden age of toleration. Mana ada toleransi di zamannya Islam sama Yahudi? Islam itu jahat sekali, saudara ya. Lalu ayatnya sudah jelas kok, bunuhlah orang Yahudi dimanapun mereka berada. Of the Jewish Islamic interfaith utopia, a golden age of toleration, of political achievement, and remarkably integrated cultural efflorescence. This myth was invented by the 19th century Europe. Jadi ini produk tulisan-tulisan abad 19. European Jewish intellectuals, frustrated by the tortuously slow progress of their own integration into Gentile society in the age of emancipation. Kemarin kita udah bicara emansipasi Yahudi ya. Nah, jadi di zaman emansipasi Yahudi ini, Eropa ini malah justru lebih baik. Cuman orang-orang si Maimonides ini dan teman-temannya menulis kebaikan-kebaikan Islam supaya orang Eropa itu menjadi malu. Tujuannya begitu ya. Nih orang Islam aja baik sama kita, tapi kenyataannya nggak seperti itu, ya. Nah, jadi kalau belajar sejarah, ada behind scene-nya, saudara ya. Ada behind scene-nya yang Anda nggak ngerti. Behind scene itu yang ditulis oleh orang-orang Yahudi ini sendiri. Ternyata nggak ada cerita-cerita orang Islam itu baik sama orang Islam, sama orang Yahudi. Nah, itu intinya ya, saudara. Mereka melakukan kebiadaban yang lebih ngeri daripada orang-orang Hitler sekalipun. Ya, tulisan-tulisan memuji-muji orang Eropa, memuji-muji orang Islam ini adalah tulisan di abad ke-19. Ya. Nanti kita balik sini lagi. Nah, kemudian ya, ini dari bukunya ini Anda bisa cek sendiri ya. Bukunya ya, Islam and the Jewish Myth, Counter Myth, History. Nah, itu adalah periode pertama ya, periode di mana orang-orang Islam lari dari Kristendom, dari ania orang Kristen, tapi malah masuk keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, itu istilahnya ya. Jadi saudara, ketika kita belajar sejarah ya, saudara ya, di periode pertama ya, itu menunjukkan bahwa ada hal yang mengerikan ya, saudara ya, yang disembunyikan
oleh sejarah, tapi ada behind-nya. Maimonides dan Maimonides adalah rabai yang terkenal ya, yang sama orang-orang Islam itu Suma, sampai lagi Donitan, sama sampai lagi itu Donitan sampai Menahem Ali, dipuji-puji ya, itu yang belain orang Islam. Ternyata dia menulis ada behind-nya. Ya waktu dia nulis itu nggak seperti itu ya. Ini memang ada hal yang kejam di sana, ada hal yang sangat kejam di balik itu. Jadi saudara, ketika kita belajar di periode pertama ini, ya Alkitab itu sudah menuliskan kelahiran Islam ini ya, Daniel 2 ayat 43 ya, bahwa mereka adalah bangsa bercampur. Bercampur itu artinya apa saudara? Arab. Dalam dalam bahasa Aramaik itu ya, bercampur itu Arab saudara ya. Bercampur itu Arab. Nah, itu seringkali ya banyak orang-orang yang tidak mengerti ya di dalam Daniel 24, Daniel 2 ayat 43. Mereka adalah bangsa Arab, ditulis dengan amat jelas saudara dalam bahasa Aramaik. Artinya kedatangan Islam ini sudah pernah dinubuatkan. Coba kita buka ya Daniel 2 ayat 43 nih. Kalau Anda lihat dalam mimpinya Nebukadnezar, ya, kan kepalanya dari emas, dadanya dari perak, perutnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya besi campur tanah liat. Ya, saudara ya. Besi campur tanah liat. Nah, kata besi bercampur tanah liat ini, ya, terjemahkan Babilonia, Media Persia, Yunani, Roma. Ya, lalu ada besi bercampur tanah liat. Apa besi bercampur tanah liat? Besi bercampur tanah liat itu dalam Daniel 2 ayat 43 ya. Anda lihat. Kata besi, ya, you saw the iron mix, me Arab, saudara ya. Kelihatan nggak Arab? Ya, mid Arab, bim, ya. Me Arab, mid Arabin, me Arab, ya. Itu adalah besi bercampur tanah liat, saudara ya. Kata ya, ini loh, kata dasar kata Arab. Ya, kita buka ya. Kata dasar kata Arab ya. Ya, saudara ya. Jadi Daniel 2 ayat 43 itu ada nubuatan tentang bahasa-bahasa Arab. Ya. Mix, bahasa bercampur ya, RF, Arab, ya, mix. Dan orang-orang Arab ini adalah bahasa yang bercampur ya. Sem, Ham, dan Yafet itu kumpulnya di Arab Selatan, saudara ya. Di Arab Selatan, Sem, Ham, dan Yafet. Ada di buku saya, saudara ya. Nanti Anda bisa mulai order kali ya. Bisa mulai order deh. Nah, ini ya. Lihat ya. Ini adalah Arab. Ini adalah orang-orangnya Yafet. Ini adalah Ham. Ini Sem. Ini adalah Sem, Ham, Yafet. Kemudian di Arab ini. Makanya namanya Arab. Ya. Jadi ketika saya berkata ini sudah dinubuatkan, itu saya nggak bercanda, itu bukan hoax, saudara. Alkitab sudah menubuatkan tentang kebangkitan bangsa Arab ini menggantikan apa? Menggantikan Roma. Ya, ketika Roma redup, saudara ya, maka Arab ini, ya, Anda kalau pergi ke Arab, orang Mesir pun dulu disebut Arab ya. Ketika diislamkan itu ada jadi Arab. Orang Turki pun disebut Arab setelah Turki itu dikalahkan oleh si sampai itu Ottoman. Kemudian Turki itu diarabkan. Sekarang orang Turki nggak mau disebut Arab. Tapi dulu itu orang Turki itu disebut Arab. Ya. Setelah zamannya Kemal Atatürk itu orang Turki nggak mau disebut Arab. Tetapi kalau Anda tanya, dosen saya sampai dikritik sama orang Turki ya. Jadi dosen saya namanya Profesor Balas ya. Profesor Balas ini dia cerita tentang Arab gitu ya. Terus saya nanya, setahu saya orang Turki itu nggak mau loh disebut Arab. Nah, di situ yang satu kelas dengan saya itu ada orang Turki. Dia ketawa, dia bilang, iya Prof, kami tuh nggak mau disebut Arab. Tetapi memang kami dulu dianggap Arab, orang salah sangka. Tapi kami tidak suka disebut Arab. Ini beneran, saudara ya. Ini kejadian di kelas itu ya. Di kelas itu ya, sampai profesor tertawa. Hahaha, iya sih. Nah, tetapi itu sudah terlanjur menjadi stereotip. Di mana ada Islam, kalian pasti Arab. Karena kalian akan menggunakan bahasa Arab, tradisi Arab, kultur Arab, pakaianmu pun jadi kayak Arab, agama pun jadi agama Arab.
termasuk Indonesia. Nah, itu saudara. Jadi kalau Anda menjadi Islam, artinya Anda itu menjadi Arab. Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda itu menjadi Arab. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda itu menjadi Arab, saudara. Itu udah fakta. Anda mau nggak bisa menyangkal. Ini pakai SIM yang kedua, yang jangan yang SIM pertama. SIM yang kedua yang di mobile kamu. Jadi Anda suka tidak suka, mau tidak mau, Anda tanda Arab, saudara. Nah, itulah periode pertama orang Yahudi dianiaya gara-gara dari mulai zaman Muhammad sampai dengan zaman zaman Ottoman, saudara ya. Zaman Ottoman itu orang-orang di Maroko, orang-orang kan ini Maroko nih ya, saudara ya. Nah, ini di sini nih. Kan orang-orang Yahudi lari nih, mengalami pogrom ya. Ini kan pogrom, pogrom. Lalu orang Yahudi lari ke sini nih, saudara. Dianiaya lagi sama orang Islam. Yang tadi Maimonides Cohen bilang ya, dianiaya lagi, saudara. Ya, atau bah ya. Nah, saya bacakan dikit. Ini ya, nah, ini kaum muslim ya. Nanti dari sini ya, saudara, ini kan cerita nih. Ya, ini pernyataan pemutusan hubungan dari Allah aslinya ya. Kamu mengadakan perjanjian dengan mereka, berjalanlah kamu ya. Jadi kamu itu artinya kamu harus mengalahkan mereka, harus memerangi mereka sampai nanti kamu terjadi perjanjian ya. Dalam surat At-Taubah ayat 1 sampai 20 ayat itu saudara ya. Sampai waktu itu saya pernah debat ini di TikTok ya saudara, makanya Anda ikuti TikTok saya ya. Kamu harus ya kepunglah jika mereka ya apabila sudah habis bulan-bulan haram itu maka bunuhlah orang musyrikin itu ya. Ke, Lihat ya, ini ayat yang ketiga nih. Pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia, Haji Akbar dan seterusnya itu ya. Beritahulah kepada orang-orang kafir bahwa mereka tidak yang pedih. Kecuali orang-orang musyrikin, kamu telah mengadakan perjanjian, mereka tidak mengurangi satupun dan tidak pula membantu seorang memusuhi kamu, maka terhadap mereka penuhi janjinya sampai batas waktunya. Ya, apabila sudah habis bulan-bulan haram yang dilarang perang ya, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu ya, orang itu ceritanya orang Yahudi dan orang Kristen ya. Di mana saja kamu jumpai mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah. Wah, ngeri ya saudara ya. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan. Dan sampai ayat 20 itu ya kalau Anda baca itu ya. Jadi ini nah nanti juga ada Al-Maidah ya, Al-Maidah 51 itu ya, termasuk itu. Nah, itu yang terjadi, saudara. Jadi, saudara ya, Alkitab dengan amat sangat jelas menuliskan ya kedatangan si dan semua ya dari mulai yang pertama ya dari mulai kepala emas, perak, tembaga, besi campur tanah liat itu semuanya adalah menganiaya orang Yahudi, saudara. Ya, semuanya menganiaya orang Yahudi. Ya, semuanya menganiaya orang Yahudi. Nah, itulah rahasianya ya, saudara ya. Banyak orang yang nggak ngerti ya, saudara ya. Banyak orang yang nggak ngerti. Nah, itulah periode pertama. Begitu hebatnya Alkitab kita. Nubuatannya selalu tepat, saudara ya. Wahyu 13, perikop yang pertama adalah lahirnya Islam. Perang antara orang Yahudi dengan Islam. Bagian pertama, saudara. Wahyu 13, perikop pertama adalah lahirnya Islam. Perang antara orang Yahudi dengan orang Islam periode pertama dan orang Yahudi dan orang Kristen periode pertama. Nanti minggu depan ya, kita nggak cukup waktunya. Itulah ceritanya. Wahyu 13, perikop yang kedua, ya, itu nanti adalah perang antara orang Islam dengan orang Yahudi periode kedua. Ya. Wahyu 13, perikop yang kedua adalah perang antara orang Islam dengan orang Yahudi bagian 2 sejak tahun 1948, saudara. Di mana teknologi itu mulai ada, ya, dan ya orang Yahudi itu sudah tiba-tiba muncul, ya. Orang-orang Islam di abad ke-8 dan 9 mereka mendirikan bait suci di atas
yang mereka kira di atasnya bait sucinya orang Yahudi, tapi ternyata meleset ya. Di halamannya ada ayatnya di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Ya, disuruh mengukur bait suci dan pelataran dalam, tapi biarlah pelataran luar nggak usah diukur, karena itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Itu orang-orang Arab itu dari segala bangsa itu, saudara. Orang Arab yang Turki, orang Arab yang Mesir, orang Arab itu nginjak-injak di situ, saudara. Segala bangsa akan menginjak-injak tempat itu. Tapi ruangan Holy of Holy itu tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang Islam itu. Hebat ya Alkitab ya. Udah nulis kejadian itu. Anda orang Islam, kalau Anda tidak membaca ini, kalau Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang dahsyat, Anda bodoh, saudara. Ya, Anda tuh dibutakan. Anda lihat bagaimana itu disingkapkan. Ya, Wahyu 11 itu ya. Masjidil Al-Aqsa itu ya dibangun di pelataran luar bait suci, saudara. Ya, ini nggak bisa dicari yang Masjidil Al-Aqsa itu dibangun di pelataran bagian luar bait suci, saudara. Ya, dulu sudah pernah saya tunjukkan ya. Sekarang, saudara, bagian yang kedua, perang yang kedua 1948 sampai dengan hari ini, saudara ya. Lah, perang yang kedua 1948 sampai hari ini ya nanti akan dimenangkan oleh orang Yahudi. Ya. 3 kali perang, 48, 67, 73 sudah kita bolak-balik. Orang Yahudi menang. Hari ini pun orang Yahudi menang. Orang-orang Islam, baik yang Sunni, yang Syiah, sudah babak belur dihajar oleh orang-orang Yahudi ini. Tidak satu pun yang akan bisa menang, saudara. Ya, sampai nanti akan damai seluruh dunia. Kenapa? Karena orang Yahudi inilah yang mendatangkan damai bagi seluruh dunia. Orang Yahudi inilah yang memunahkan Islam dari muka bumi, saudara. Yang menjinakkan Islam dari muka bumi. Orang-orang Yahudi ini yang ngepretin orang-orang Islam yang petakilan ini, saudara. Dikapretin satu-satu dari tahun 48, 67, 73. Dikapretin satu-satu sama orang Yahudi ini, saudara. Digebukin, dihajar, saudara ya. Sampai ampun-ampunan itu Arab Saudi, Yordania, Mesir. Ampun, 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 ampun. Yahudi ampun, ampun, ampun. Ampun, ampunan. Dihajar, saudara. Tinggal orang Iran, orang Syiah, sama Indonesia. Belum kapok ya. Lebanon, Hezbollah, Houthi, Yaman. Sebentar lagi kapok-kapokan. Ampun, ampun, ampun. Akan dihajar, saudara. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, saudara ya. Di dalam Alkitab. Nah, artinya ya orang-orang Yahudi inilah menjadi pemenangnya. Bahkan suatu ketika orang-orang Islam ini nanti akan bangkit kembali. Nah, bagiannya ketiga, Wahyu 11 ya, saudara ya. Di bagian ketiga, Wahyu 11 dan Wahyu 13 perikop kedua, orang-orang Islam ini akan mengambil alih dunia selama 3,5 tahun, saudara. Ya, bukan karena ada damai, bukan. Ya, bukan karena mereka bertobat jadi Islam, bukan. Karena dipaksa jadi Islam di masa bencana yang amat sangat luar biasa. Hari ini kita memasuki fase kedua, tapi nanti ada fase ketiga. Ya, sebenarnya tadi saya mau cerita Daniel 11, tapi mungkin minggu depan aja ya. Di fase ketiga, nanti ada fase ketiga perang antara Yahudi dengan Islam. Hari ini kita sudah membahas selama berminggu-minggu perang Yahudi dengan orang-orang Islam di tahun 48 sampai detik hari ini. Dan pemenangnya adalah orang Yahudi. Itu nanti pengenapannya adalah Wahyu ke-6, saudara ya. Wahyu pasal 6, kuda putih. Kuda putih yang membawa pelangi LGBT. Ya, ada damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3, damai tapi semu. Ya, nah, orang-orang Yahudi ini mengambil alih dunia. Jadi ini semua sudah ada di Alkitab, semua sudah tertulis. Ya, kemenangan orang Yahudi terhadap Islam, bagaimana bagaimana lahirnya Islam, bangsa yang bercampur, bagaimana Muhammad sebagai nabi palsu, Yesus sudah menubuatkannya. Ya, dalam Matius 24, waspadalah orang yang berkata bahwa Allah ada di
di bilik yang di padang gurun, ya, sehingga mereka datang. Janganlah pergi ke sana. Tuhan Yesus sudah wanti-wanti. Ada nubuatannya kan? Bahwa Nabi Muhammad ini, kedatangan Muhammad sebagai nabi palsu, bilik yang di padang gurun. Ini sudah dinubuatkan, saudara. Ada semua nubuatannya. Nah, apa yang harus Anda lakukan sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan ya terhadap orang-orang Islam ini? Ya, apa saudara? Kita harus memberitakan Injil. Sudah kemarin. Bagaimana cara memberitakan Injil? Dengan memberi makan dulu. Kemarin ya, minggu kemarin kita sudah bicara. Kasih makan dulu, saudara. Lalu kita beritakan kabar selamat, yaitu cintanya Tuhan Yesus melalui makanan ini. Ya, kita nggak akan bahas lama-lama, itu udah kita bahas. Tetapi saudara, sekarang bagaimana kamu harus belajar mengamati tanda-tanda zaman. Ini sangat penting, mengamati tanda zaman. Anda harus mulai mengamati tanda zaman. Karena Anda lihat ya sekarang ya, orang-orang Islam ini sudah tiarap semua, saudara. Kalau kamu tidak cepat-cepat bertindak, itulah sebabnya saya di Eropa. Ya, saya bergerak dengan cepat. Banyak orang-orang Islam kita baptis, kita muridkan. Ya, saya dulu kita belum punya tempat, tapi memang mungkin itulah caranya Tuhan ya. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja kok. Dan sekarang kita sudah punya tempat untuk memuridkan Christian Center. Ya, makanya saudara dukung Christian Center ini, dukung, doakan saudara Christian Center ini ya. Nah, kita akan bikin konferensi ya besar-besaran bagaimana menuai Eropa, Amerika, dan Indonesia. Ya, mulai Jumat, Sabtu. Kita bicaranya nanti rame-rame ya, bukan cuma Koden sendiri, bukan cuma saya sendiri, bukan cuma kita berempat pembicaranya. Nah, Anda harus belajar tanda zaman. Jadi Anda tidak bisa lagi mempelajari antikris versinya Aruna. Ya, itu salah saudara ya. Itu salah. Tadi Pastor Marta, Pastor ada rapture, itu salah Bu Marta. Rapture itu adalah pandangan yang salah. Saya tidak berkata itu orang itu sesat. Kalau sesat kan berarti dia nggak selamat. Tapi itu salah. Itu nanti akan menghancurkan kekristenan kalian sendiri. Akan menghancurkan iman, mengecewakan. Ya Aruna ya namanya ya. Aruna, Philip Antova, atau siapa lagi itu ya. Itu salah semua saudara ya. Pengajaran-pengajaran itu salah semua. Benar-benar salah. Kata kuncinya adalah 1 Korintus 15 ayat 52. Adalah sangkakala terakhir. Itu kata kuncinya yang harus diingat dan banyak orang lupa tentang sangkakala terakhir. Kapan rapture? Sangkakala terakhir. Ya kan, rapture kan sangkakala terakhir 1 Korintus 15 ayat 2. Apabila sangkakala terakhir dibunyikan, maka kita, yang sudah mati akan dibangkitkan, yang kita yang masih hidup akan ditumpahkan dalam tubuh kemuliaan. Udah kata kuncinya itu. Sangkakala terakhir adanya di 7 sangkakala. Ya, 7 sangkakala adanya ketika terjadi zaman antikris. Makanya belajar firman Tuhan. Kembali kepada yang tertulis, saudara. Kita ada kelas-kelas evangelis, apologetik, dan seterusnya. Itu tempat untuk belajar. Banyak orang kaget, kemarin saya bicara ya, bahwa agama itu, apa sih agama itu? Agama adalah sebuah produk dari ilmu pengetahuan, sains. Di zaman agama itu muncul. Makanya kalau agama kamu apa, saudara? Buddha. Maka kamu kembali ke zaman Buddha kalau kamu percaya pada agamanya. Kamu agama kaum Kristen, maka kamu kembali kepada peradaban zaman itu. Itulah sebabnya Muriwali, Deki Gadas, ya, ilmunya mereka cuma sampai Bapak Gereja. Tidak akan bisa lebih dari Bapak Gereja. Ketokan kepala saya. Mau mereka sampai jadi profesor, dokter kompresor, Muriwali, Deki Gadas, Esra Sauru, CS mereka itu, Budi Asali, ilmunya tidak akan lebih daripada Bapak Gereja. Tidak akan lebih, saudara. Mengapa? Karena mereka dipatok oleh Bapak Gereja. Ya kan? Ilmunya mereka kan apapun kudu sesuai dengan Bapak Gereja. Sama orang Islam. Kalau kamu orang Islam, ya maka kamu kan percaya Muhammad. Yang tidak bisa baca tulis itu yang buta huruf. Mau kamu
menteri, profesor, ya kompresor, bodol, apa segala macam, kompresor bocor. Ilmumu dipatok oleh Muhammad. Ilmu kamu dipatok sama Muhammad yang buta huruf itu. Makanya kamu lihat, biar Menteri Retno sekalipun, biar Presiden Indonesia jadi goblok kalau sudah cerita tentang Israel dan Palestina. Karena kan dipengaruhi oleh agama. Ya kan, mereka bicara Ukraina, Rusia, wah mereka bisa kemana-mana tuh ceritanya tuh. Begitu mereka cerita Israel dan Palestina yang didasarkan dari Al-Quran, jadi goblok mereka, saudara. Jadi tolol. Serius ya, beneran jadi tolol. Karena ditakar, otaknya ditakar oleh nabinya. Karena Islam itu adalah produk sains zamannya Muhammad. Bahkan di zamannya Nimrod, Muhammad itu hanya mengulang kembali, memaksa orang-orang untuk kembali ke zaman Nimrod, zaman kejayaan. Ya, kan Muhammad adalah sebuah kisah di Babilonia, sama seperti Sinbad, Alibaba, Aladin, dan seterusnya. Kalau Anda adalah orang yang beragama apapun, maka kamu ditakar oleh orang-orangnya. Kalau kamu adalah orang yang belajar firman Tuhan, kamu akan ditakar oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena di dalam Alkitab betulnya, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu, saudara. Kamu kudus terus belajar. Mau laki-laki, perempuan, kamu harus terus belajar. Karena takarannya adalah ujilah segala sesuatu. Kamu disuruh menguji. Bukan cuma percaya saja. Kamu harus menguji. Ketika kamu sudah menguji, baru kamu harus percaya dengan sungguh-sungguh, dipegang kuat-kuat. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Kalau kamu tidak pegang teguh-teguh, habis kamu, saudara. Habis kamu. Balik lagi. Agama adalah produk sains. Ya, Anda kalau melihat agama, kenapa Muhammad bisa mengajarkan kalau minum kencing onta buat jadi obat? Itu sains yang dia mengerti oleh Muhammad dari zaman Nimrod. Mengapa kalau ada lalat masuk ke dalam kopimu, dicelupkan sekalian ke dalam air minumnya buat obat? Itu sains. Ya, sainsnya Muhammad. Kalau Anda berpikir kencing onta buat obat, lalu Anda berpikir Muhammad orang hebat, nah ya itulah makanya kalian jadi bodoh. Apa yang membedakan manusia dengan binatang, saudara? Apa, saudara? 2 Petrus 2, ya. Akal, saudara. Apakah manusia lebih baik daripada binatang? Enggak. Ada namanya IQ, ada namanya EQ, ya, EQ, EQ, AQ, ya, ada namanya SQ, saudara. IQ itu intelijen, 1+1 sama dengan 2, nah itu IQ, ya, 3 x 3 sama dengan 9, itu IQ. Ada namanya EQ, emotional quotient, ya, di kelas profetik saya ajari. Emotional quotient adalah bagaimana kamu belajar berinteraksi satu sama lain, supaya kamu jangan dimanipulasi. Ya, orang kalau EQ-nya tinggi, dia bisa memanipulasi orang, saudara. Memanipulasi ya. Atau kalau EQ-nya tinggi, maka dia bisa membuka hubungan yang baik kepada semua orang. Tergantung mau diarahkan kemana. Sama seperti IQ ya. Kalau IQ-nya tinggi, Anda bisa buat bongkar berangkas, menjadi maling, atau Anda buat memecahkan persoalan yang rumit. Ya kan? Kalau Anda punya AQ, adversity quotient, maka Anda akan menjadi orang yang tough, yang tangguh. Dalam kesulitan apapun, Anda tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah bunuh diri. Kalau Anda orang yang punya SQ, ya, maka Anda akan punya spiritual. Anda bisa membaca begitu masuk, Anda sudah tahu ini akan terjadi apa. Itu bukan cerita klinik ya, saudara ya. Saya nggak lagi cerita. Bukan, SQ itu benar-benar adalah bagian dari otak kita. IQ, ya, EQ, EQ, AQ, SQ adalah bagian dari otak kita, saudara. Itu adalah produk otak kita semua itu. Nah, kamu harus belajar, saudara, untuk mengerti tentang membaca zaman. Tuhan Yesus bilang, tanda alam kamu tahu, tanda zaman kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak mengetahui tanda zaman? Karena kamu di framing oleh dogma. Ya, sehingga kamu tidak, apapun kamu udah
di framing dogma sehingga kamu tidak bisa melihat kayak tadi Bu Marta kan itu jujur sekali kan. Kalau saya mengajarkan Adam dan Hawa tidak berdosa, saya kan pasti jangan sesat oleh sinode saya, oleh jemaat. Itulah. Kan itu framing, saudara. Bagaimana cara memecah kebukuan itu? Anda harus minta hikmat sama Tuhan. Makanya di tempat ini Anda diajarin. Ya, Anda bisa keluar dari semua dogma-dogma itu. Anda lihat ya, perdebatan Tritunggal Oneness. Buahnya apa mereka coba? Tidak ada, saudara. Apa buahnya Esra Soru? Apa buahnya Sofiatul? Apa buahnya si Samuel Siaan? Tidak ada. Dogma itu akan mengebiri kamu, saudara. Dogma itu akan membuat kamu menjadi terbelakang. Makanya ilmunya kamu tidak akan lebih daripada Bapak Gereja. Karena dogma itulah yang membelenggu kalian. Termasuk orang Islam yang ilmunya nggak akan lebih dari Muhammad nabinya itu yang buta huruf. IQ-nya. Gorila aja bisa baca tulis, saudara ya. Muhammad nggak bisa baca tulis sampai hari matinya. Bayangin. Sampai hari mati dan orang Islam bangga dengan orang goblok. Jadi pengikutnya orang goblok. Yang kejam, orang goblok yang kejam. Ya, orang goblok yang kejam. Orang Islam bangga dengan itu. Ya kan? Bagaimana dengan kalian? Kalian mau jadi pengikutnya Bapak Gereja? Bapak Gereja nggak bisa bahasa Ibrani, kamu tahu nggak? Saya lebih pintar daripada Bapak Gereja. Ya, Bapak Gereja itu cuma bisa bahasa Yunani sama bahasa Latin. Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jadi saya jauh lebih pintar daripada Bapak Gereja. Mungkin Anda juga sama, lebih pintar dari Bapak Gereja. Jadi Anda jangan mau di-framing dengan dogma, saudara. Anda kudu keluar dari pagar dogma itu. Kata Agustinus Hippo itu kan, ya kan? Dogma adalah pagar. Bentar ya, kata siapa ya? Ya, Agustinus Hippo ya. Ya, dogma adalah pagar. Kamu harus keluar dari dogma. Anda baca Alkitab, makanya ikutilah kelas evangelis, apologetik, profetik, apostolik, saudara, kelas-kelas kita banyak ya. Supaya kamu keluar dari dogma itu, lompat, ya, lompat, saudara. Seperti layangan yang terbang, tapi kamu harus punya benang supaya jangan putus. Benangnya apa, saudara? Cinta. Agape. Bagaimana Pak supaya kita belajar Alkitab, melampaui segala dogma, tapi kita tidak tersesat? Kamu harus punya agape. Agape itulah yang menjadi inti dari semua yang kita pelajari. Kembali ke Talmud Sabat 31a ayat 6. Ya, Hillel berkata apa, saudara? Inti dari semua hukum Taurat dan para nabi adalah cinta kasih. Sisanya adalah bagaimana cara mewujudkannya. Tuhan Yesus berkata, inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasih. Ya, saudara ya. Dan kamu harus terus belajar. Tapi kamu jangan keluar dari intinya, yaitu apa? Cinta kasih. Jadi kalau kamu dogmanya hebat kayak apa, kamu tidak punya cinta, maka kamu tidak akan berbuah. Buahmu hanya buah dada dan buah sagar. Ya, tapi kalau kamu punya cinta kasih, kamu jangan takut belajar, jangan takut sesat. Ya, cinta itu harus kuat. Cintamu itu harus, makanya ayo terus bersedekah, berdiakonia sekuat tenaga. Kita Damaris ada ya. Dan Anda harus terus ya, terus bersedekah dengan sekuat tenaga. Kalau Anda bisa sendiri, lakukan sendiri. Itu lebih baik. Kalau Anda nggak bisa sendiri, buru-buruan uangnya kasih ke Damaris. Supaya kamu jangan berdosa. Kita sudah belajar kemarin ya tentang talenta ya. Jangan kamu simpen uangmu itu, saudara. Alasan kamu, ya karena aku nggak ada waktu, Pak. Oh, Tuhan, karena aku nggak ada waktu. Oh, nggak bisa, kamu kasihkan uangmu sama yang menjalankannya. Haleluya.